Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irianto Satriawan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf involuntar sebagai bagian dari laporan video praktikum pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Baiklah, langsung saja. Sistem saraf involuntar atau sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf tepi yang berfungsi untuk mengatur sistem visceral tubuh atau fungsi-fungsi pada visceral tubuh. Kemudian, sistem saraf otonom ini merupakan sistem saraf yang diaktifkan melalui pusat-pusat pengendalian, utamanya pada bagian medula spinalis, batang otak, dan juga hipotalamus pada otak. Nah, sistem saraf otonom ini berfungsi untuk menghasilkan gerakan-gerakan yang tidak disadari atau gerakan-gerakan yang bersifat otomatis, karena sistem saraf otonom ini bertanggung jawab dalam pemberian refleks-refleks yang cepat atau dalam waktu yang singkat, sehingga sistem saraf otonom tidak diberikan perintah melalui hipotalamus, melainkan melalui sistem limbik, batang otak, dan juga tulang belakang yang berfungsi memberikan respon pada setiap rangsangan yang diterima oleh tubuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang menyusun sistem saraf otonom atau involuntar pada tubuh manusia. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan secara anatomi bagaimana susunan dari sistem saraf otonom pada tubuh kita. Ya, sejatinya sistem saraf otonom itu tersusun atas saraf praganglion, saraf ganglion, dan saraf pasca ganglion yang berfungsi untuk mempersarafi sel efektor atau memberikan respon secara involuntar terhadap setiap rangsangan yang diterima oleh tubuh. Kemudian selanjutnya, sistem saraf otonom ini berdasarkan fungsinya maka terbagi atas dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Bedanya apa? Saraf simpatik ini merupakan saraf yang berhubungan langsung pada sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf, sehingga saraf parasimpatik ini utamanya berperan penting dalam pemberian respon tubuh, di mana tubuh diberikan dua pilihan untuk memberikan rangsangan, apakah rangsangan yang diterima itu akan dihadapi atau dihindari. Kemudian yang kedua adalah saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang tersusun atas saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Nah, saraf parasimpatik ini kerjanya berlawanan dari saraf simpatik, di mana saraf parasimpatik ini berperan penting dalam pengendalian keseimbangan tubuh atau homeostasis, utamanya pada saat tubuh istirahat dan mencerna. Atau secara singkat, saraf parasimpatik ini berfungsi untuk menghambat aktivitas kerja dari organ-organ tubuh kita. Jika saraf simpatik berfungsi untuk merangsang atau menstimulasi kerja dari aktivitas otot-otot kita, memberikan perintah, maka parasimpatiklah yang berfungsi untuk meredam perintah yang telah diberikan tadi. Oke, sebagai contoh, di sini ada gambar hipotalamus otak. Nah, di sini ada beberapa organ-organ tubuh yang dikendalikan oleh hipotalamus, misalnya pupil mata, kemudian otak, paru-paru, jantung, sistem pencernaan, kandung kemih, dan juga organ genital pada tubuh manusia, utamanya pria. Nah, sebagai contoh, saraf parasimpatik, maksud saya saraf simpatik, jika ia berperan dalam memperbesar pupil mata atau menstimulasi pupil mata untuk dilebarkan, maka sistem parasimpatiklah yang meredam dari perintah yang diberikan oleh saraf simpatik tadi,
sehingga saraf parasimpatik berfungsi untuk memperkecil atau mempersempit pupil mata. Kemudian contoh lainnya adalah pada jantung, saraf simpatik inilah yang menstimulasi jantung untuk berdetak lebih kencang. Kemudian saraf parasimpatiklah yang kembali menstimulasi jantung untuk memperlambat detakan jantung. Kemudian juga jika saraf simpatik ini berfungsi untuk mengerutkan saluran bronkus yang menuju paru-paru, maka saraf parasimpatiklah yang berfungsi untuk memperlebar saluran bronkus yang menuju paru-paru tadi. Ya, itulah tadi beberapa contoh dari perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik. Ya, intinya adalah saraf otonom merupakan saraf yang berperan penting dalam pengendalian gerakan-gerakan tubuh, utamanya saat tubuh membutuhkan waktu yang cepat untuk memberikan respon, maka sistem saraf otonomlah yang berfungsi untuk berperan penting dalam pemberian respon tersebut. Ya, itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem saraf involuntar atau sistem saraf otonom. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.